Thiago Alcantara menyusul Naby Keita menepi dari skuad Liverpool akibat kehilangan Thiago Alcantara, dan Naby Keita membuat stok gelandang Liverpool semakin berkurang. Kondisi itu tak membuat pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, panik dan mencari gelandang baru di sisa masa transfer. Teranyar, Thiago Alcantara mengalami terkena cedera saat melakoni laga pekan pertama Liga Inggris 2022/2023 dan harus menepi selama beberapa minggu ke depan. Meski begitu, Jurgen Klopp nampak santai-santai saja terkait cedera Thiago Alcantara, gelandang andalannya tersebut. Dilansir The Sun, Jurgen Klopp tak berminat untuk mendatangkan gelandang anyar di bursa transfer musim panas. Juru taktik asal Jerman itu tak ingin buru-buru merekrut gelandang baru di tengah cedera Thiago Alcantara. Praktis, sebelum Thiago Alcantara, sudah ada gelandang Liverpool yang harus menepi karena terkena cedera, Naby Keita. Mantan pemain RB Leipzig itu memang menjadi langganan ruang ganti The Reds. Untuk itu, Jurgen Klopp sedang menyiapkan generasi di lini tengah Liverpool. Jam terbang yang lebih banyak perlu Klopp berikan untuk gelandang The Reds saat ini. Satu di antaranya adalah Curtis Jones, pemain muda yang memiliki kans besar untuk menjadi andalan lini tengah Liverpool. Panggung Curtis Jones gantikan peran Thiago. Sejak musim lalu, Jurgen Klopp telah memainkan Curtis Jones sebanyak 34 kali di seluruh ajang bersama Liverpool. Jones pun tak menyia-nyiakan kesempatan dan terus mengesankan publik Anfield. Ia menjadi jawaban kala The Reds butuh lebih banyak aksi progresif dari lini tengah. Atribut utama yang dimiliki Curtis Jones adalah kreativitasnya melihat celah pertahanan lawan dan kemampuan passingnya yang dapat dibilang istimewa. Bergabung di Akademi Liverpool sejak berusia 6 tahun, Curtis Jones sudah tergabung dalam tim U9 Liverpool. Jones kecil terus tumbuh dan berlatih keras. Ia pun selalu naik tingkat ke tim level usia yang lebih tinggi. Pada usianya yang baru menginjak 16 tahun, Curtis Jones sudah berhasil menembus tim U23 Liverpool. Karir Jones di level junior benar-benar luar biasa. Saat Steven Gerrard masih jadi pelatih tim U18 dan U19 Liverpool, dia membangun tim dengan Jones sebagai pusatnya. Ia juga dipercaya Steven Gerrard untuk menjadi kapten tim. Dari situ kemampuan dan kepercayaan diri Jones terus meningkat. Di Akademi Liverpool, Jones seringkali disebut sebagai the next Steven Gerrard yang menjadi legenda hidup The Reds. Jones pun kemudian dipromosikan ke Liverpool U23 yang diasuh Neil Crickley. Ia berlaga di Liga Inggris 2, FA Youth Cup, serta UEFA Youth League. Hingga pada musim 2018/2019, Jones mendapat panggilan pertama dari Jurgen Klopp untuk berlatih bersama tim utama. Nama Curtis Jones melambung setelahnya. Beberapa rekor dicatatkan setelah dia memainkan laga kompetitif pertamanya pada tanggal 7 Januari tahun 2019 dalam laga menghadapi Wolverhampton Wanderers di Piala FA. Dia menjadi pencetak gol termuda di derby Merseyside setelah Robbie Fowler, dengan catatan usia 18 tahun dan 340 hari. Saat itu, Jones berhasil mencetak gol brilian. Tendangan melengkungnya dari luar kotak penalti, tak mampu dibendung oleh kiper Everton, Jordan Pickford. Pada tanggal 5 Februari tahun 2020, Jones kembali mencetak rekor. Ia menjadi kapten termuda sepanjang sejarah Liverpool dalam laga melawan Shrewsbury Town, juga di ajang Piala FA. Saat itu, Klopp enggan menurunkan skuad senior dan mempercayakan laga itu pada tim U23 yang dilatih oleh Neil Crickley. Musim 2019/2020 menjadi musim di mana Jones mulai mencicipi bermain di level teratas secara rutin. Dia diberi kesempatan bermain bersama tim utama di ajang Piala FA dan Liga Inggris oleh Jurgen Klopp. Sempat didekap cedera, musim ini Jones telah kembali dan langsung dipercaya Klopp untuk mengisi lini tengah Liverpool.
Klopp seringkali mengatakan dengan tegas bahwa kedalaman lini tengahnya cukup baik, dan alasan dia mengatakan hal itu adalah karena kehadiran Curtis Jones. Thiago memperpanjang gelandang Liverpool yang mengalami cedera pada awal musim Liga Premier Inggris 2022/23. Liverpool mengawali kiprah di Liga Premier Inggris musim 2022/23 dengan hasil yang kurang positif. Pasukan Jurgen Klopp tersebut ditahan klub promosi Fulham dengan skor 2-2. Hasil imbang tersebut makin terasa menyakitkan buat Liverpool. Thiago Alcantara mengalami cedera pada babak saat babak kedua berjalan 6 menit. Thiago menambah deretan cedera pemain Liverpool. Sebelumnya, klub yang bermarkas di Anfield sudah kehilangan Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Diogo Jota, Kostas Tsimikas dan Ibrahima Konate semuanya absen. Sementara Naby Keita baru saja kembali berlatih setelah sakit. Liverpool belum mengungkapkan seberapa serius cederanya dan hanya mengkonfirmasi bahwa Thiago akan menjalani penilaian lebih lanjut untuk menentukan tingkat keparahannya cedera. Ada jangka waktu seminggu lebih buat Liverpool untuk melihat seberapa parah cedera Thiago. Juara 6 kali Liga Champions tersebut akan menghadapi Crystal Palace pada tanggal 15 Agustus mendatang. Setelah itu, pada tanggal 22 Agustus Liverpool akan memainkan pertandingan melawan Manchester United di Old Trafford. Lalu diikuti dengan laga kandang melawan Bournemouth 5 hari kemudian sebelum menjamu Newcastle di Anfield pada tanggal 31 Agustus. Liverpool masih memiliki beberapa gelandang yang fit, terutama Jordan Henderson, Fabinho dan James Milner. Menjelang akhir pertandingan, Klopp juga bisa menggunakan jasa mantan pemain muda Fulham Harvey Elliott dan Fabio Carvalho. Klopp berbicara tentang masalah ini setelah pertandingan dan bersikeras bahwa timnya tidak boleh panik di jendela transfer setelah kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera. Saya tahu apa yang akan muncul sekarang, itu jelas. Kami mengatakan kami tidak membutuhkan seorang gelandang karena kami memiliki pemain cukup. Tetapi masalahnya sekarang adalah kami dihukum untuk sesuatu yang bukan tanggung jawab kami sebenarnya karena banyak hal seperti ini bisa terjadi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Curtis mendapatkan apa yang dia dapatkan, tidak ada yang serius tetapi dia adalah seorang anak muda dan itu adalah semacam reaksi stres. Tubuhnya seperti ini, Naby hanya sakit dan dia sekarang pasti akan kembali pada minggu depan. Cedera Oxlade terjadi lebih awal dan sekarang dengan Thiago, tentu saja tidak bagus dan kita dengar, transfer harus masuk akal sekarang dan dalam jangka panjang, kami memiliki gelandang, kami masih memiliki cukup gelandang. Bukan karena kami kekurangan gelandang, tetapi hanya beberapa dari mereka yang cedera. Ini bukan situasi yang baik, saya tidak menyukainya sama sekali. Tetapi kita harus melihat bagaimana kita bereaksi terhadap itu, tetapi yang pasti tidak panik. Upaya Liverpool untuk mendatangkan seorang pemain sayap baru di musim panas belum berhenti. Liverpool kabarnya sudah mendekati penyerang sayap Villarreal, Yeremy Pino. Pino baru berusia 19 tahun, tetapi sudah mencatatkan 55 penampilan di La Liga. 9 gol dan 5 assist juga berhasil ditorehkannya. Villarreal mengkategorikannya sebagai pemain potensial masa depan. Tidak heran, kontraknya saat ini baru akan berakhir 2027 mendatang. Kendati demikian, Villarreal siap melepasnya dengan tawaran yang tepat. Atau jika klub peminat mau menebus klausul pelepasannya yang sebesar 80 juta euro itu. Dalam laporan Radio Castellon, perwakilan Pino sudah mengakui ada upaya pendekatan dari Liverpool untuk bisa meminang sang pemain. Liverpool sendiri bukan jadi klub pertama yang meminati Pino. Sebelumnya,
Liverpool dikabarkan juga sedang memantau situasi sang pemain. Pendekatan yang dilakukan Arsenal disinyalir akan jadi awal dari upaya meriam London mendatangkan Pino. Walaupun belum diketahui kapan tawaran itu akan dilepaskan, Arsenal sejauh ini sudah mendatangkan 5 pemain di musim panas. Dari 5 pemain itu tidak ada pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap. Padahal, sang manajer Mikel Arteta telah menyampaikan berulang kali di masa pramusim bahwa rekrutannya kurang satu. Secara spesifik ia menyebutkan pemain sayap kanan. Kebetulan Pino adalah pemain yang natural bermain di posisi sayap kanan. Kaki terkuatnya juga kaki kanan. Liverpool dan Arsenal dilaporkan AS bahwa sudah menyiapkan dana sebesar 40 juta euro untuk memboyong Pino. Belum ada jawaban dari pihak Villarreal terkait ketertarikan dua klub besar Liga Inggris tersebut. Meskipun terbuka untuk dijual, kapal selam kuning belum mematok harganya. Sementara itu, klausul pelepasan sebesar 80 juta euro diperkirakan akan terlalu mahal bagi Arsenal dan Liverpool.